Piye, gas? Loh, wis mulai berarti? Wis. Udah? Udah. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pramuka. Salam. Baik, pada kesempatan kali ini di Ngopi Kak, ngopi bareng Pramuka, kita kedatangan seorang tamu istimewa nih. Ini yang bertanggung jawab terhadap podcast yang ada di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar. Dan juga lebih dari andalan sih kalau dibilangnya. Kakaknya ini adalah sebagai wakil ketua di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar. Wakil ketua apa? Langsung saja Kak Mujianto, bisa diperkenalkan diri Kak. Ya, siap Kak Riko. Sebelumnya izin saya buka dulu. Ya, nggak apa-apa maskernya, Kak, biar udah mungkin jarak. lebih, nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Riko dan rekan-rekan Pramuka se-Indonesia, seluruh dunia. Alhamdulillah hari ini kebetulan saya diundang ini, ceritanya di endorse ini sama teman-teman Pramuka nih ya. Kenalkan, nama saya singkat, padat dan jelas, Mujianto Kak. Kebetulan saya di Kuarca Pramuka ini diberikan mandat sebagai wakil ketua Humas Abdimas itu kalau periode kemarin. Nah sekarang Humas Abdinas dan Bela Negara Kak. Bela Negara. Iya. Tambah. Perlu perkenalan yang lebih lanjut? Lebih lanjut Kak. Kalau bisa yang dalam biar kita nguliknya itu lebih dalam lagi gitu loh Kak. Siap, Kali aja nanti ada yang penting-penting. Ya. Jadi kalau berbicara masalah pramuka, sebenarnya itu merupakan sejak kecil saya sudah ikut pramuka. Tentunya bukan hanya sekedar kewajiban saja Kak Riko. Jadi ketika masih madrasah, dulu saya madrasah ya, madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN. Kalau setingkat SD, kebetulan nggak TK dulu Kak Riko. Saya langsung madrasah. Yang sebenarnya saya bukan asli Blitar, saya asli Bojonegoro sana dulu. Nah, kakak-kakak yang Bojonegoro ini asli salam. Bojonegoro. Ya, saya Bojonegoro. Lah tahun sekitar tahun 79, mulai kelas 1 SD, kelas 2. Nah, saya selalu mengikuti kegiatan kepramukaan di tingkat SD atau MI itu, ya sering mengikuti kegiatan persami itu. Wah, seneng kalau sudah perkemahan Sabtu Minggu Bener itu. banget, Itu di SD saya sudah ikut. Di SMP juga saya ikuti ya. Nah, di SMP waktu itu di SMP 1 ya alhamdulillah ternyata teman-temannya juga banyak pernah kemah di beberapa tempat, tapi sayangnya pada waktu itu enggak dapat tiket ikut jambore. Ya berarti menjadi pramuka biasa lah. Nah di tingkat SLTA lain lagi ketika masuk ke tingkat penegak, kebetulan saya ikut bukan Saka Bakti tapi Saka Wana Bakti. Wana Bakti karena waktu itu di Bojonegoro banyak hutannya. Bener kan? Kembali seneng di sana saya ikut Saka Wana Bakti. Alhamdulillah banyak sekali teman-teman ya juga pernah mengikuti perkemahan dan lain-lain. Sekali lagi itu singkat ketika saya waktu di sekolah. Baru ketika itu setelah di tingkat SLTA, alhamdulillah waktu itu apakah karena berkat saya sering mengikuti pramuka ini, saya pada waktu itu kok bisa lulus masuk STPDN Kak Riko. Zaman dulu namanya STPDN. Sekolah IPDN berarti ya, sekarang IPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Pada waktu itu masih APDN namanya. Jadi tesnya di Malang, ya alhamdulillah pada waktu tes itu lancar saja sampai terakhir dan akhirnya masuk di pendidikan di Bandung, di Jatinangor selama 3 tahun. Nah ketika saya di Jatinangor sana namanya dulu APDN terus STPDN, saya termasuk angkatan yang awal. Jadi angkatan ketiga kalau salah, diintegrasikan di sana angkatan ketiga. Nah kebetulan belum ada kegiatan kepramukaan sayangan di sana. Tapi pada waktu itu sudah berusaha mencoba mencari info ternyata karena memang baru ya kampus baru di sana sehingga kegiatan kepramukaan pada waktu itu belum ada. Alhamdulillah beberapa
tahun kemudian sudah ada, saya dengar sudah ada kegiatannya dan sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan. Itu ketika saya sudah lulus dari STPDN, ya saya ditempatkan di Kota Blitar. Oh langsung. Iya, sekitar tahun 94. Jadi kalau sampai dengan tahun ini berapa tahun ya Kak Kirko? Kalau saya kelahiran 95 sekarang 26 belum lahir. Belum lahir itu. Saya sudah 94 masuk Kota Blitar sampai sekarang alhamdulillah menjadi orang Kota Blitar. Saya sudah menjadi orang Kota Blitar, bekerja di pemerintah Kota Blitar, banyak sekali kegiatan. Nah, yang paling saya waktu kerja yang paling saya senangi itu ketika kerja di kelurahan. Loh, karena apa? Iya, karena saya pernah jadi lurah juga. Oh, nah, di situ jiwa pramuka muncul lagi kayak. Bermasyarakat pastinya. Nah, jiwa pramuka saya muncul sehingga ketika saya di lapangan pada waktu itu sering mengadakan kegiatan lomba pramuka tingkat kelurahan. Wah, orang pramuka soalnya kelurahnya kalau pada waktu itu tahun 98, 99 sampai 2003. Jadi ada Kak Kak Runi itu yang sering Kak Runi. Saya ajak jadi panitia. Oh, iya. Beliau kan juga anggota Warcap juga. Nah, itu beberapa kali kegiatan yang melibatkan di gugus depan di Sentul pada waktu itu dan beberapa yang lain. Ya alhamdulillah ternyata antusias dari adik-adik kita pada waktu itu ya saya melihatnya baru satu-satunya pada waktu itu yang mengadakan kegiatan pramuka tingkat kelurahan. Ya karena biasanya memang, kecamatan ya Kak? Iya, karena memang saya punya jiwa ke sana akhirnya ya terlampiaskan. Pak Lurahnya anak pramuka soalnya. Baik Kak, kalau kita bilang kalau Kak Muji ini masuknya di pramuka udah dari dulu jadi betul, ya. Emang udah jalannya kalau buat jadi waka bagian Abdi Mas dan Jalan. Nah ini kalau ini ada ceritanya lagi ketika kenapa sih saya kok tiba-tiba menjadi bagian dari kuartir cabang gerakan pramuka. Jadi tahun 2015 ketika pada waktu itu ya alhamdulillah pada waktu itu saya berada pada suatu lembaga organisasi perangkat daerah yang menangani komunikasi dan informatika. Kominfo ya Pak. Kominfo ya. Pernah di Dinas Perhubungan terus sekarang jadi dinas tersendiri yang kebetulan di sana. Nah, ternyata pada waktu itu saya dihubungi beberapa orang dari pengurus Warcap yang lama. Beliau pernah bincang-bincang ke saya, terus akhirnya pada waktu itu kami ditawari, mau nggak jadi pengurus Warcap? Saya berpikir begini, seharusnya saya bukan ditawari, seharusnya saya mengajukan diri ya. Karena memang jiwa saya jiwa pramuka. Nah ternyata ya itu namanya satu hal yang klop ketika saya juga pengen masuk menjadi di pramukaan dan kebetulan kuartir cabang gerakan pramuka juga pada waktu reorganisasi ya akhirnya masuk ke sana. Nah karena bidang saya di Kominfo itu akhirnya masuk ke Humas. udah satu jurusan yang jelas Pak. Betul ya karena memang katanya mencari orang-orang ini kesulitan Kak. Oh siap saya bilang gitu. Orang humas itu kan soalnya kita harus bisa berhubungan dengan orang lain. Sementara kalau seperti itu kan komunikasinya juga harus lancar juga Kak. Iya inilah. Kak kalau umpama pramukanya emang dari dulu ya Kak. Ya, nah siap. Gimana kita bisa tetap mempertahankan jiwa pramuka kita walaupun udah kerja di sini. Biasanya kan kalau orang-orang sekarang nih teman-teman saya. Padahal kan saya masih 95 kan berarti mereka masih barusan lulus lah baru kerja. Nah itu kan udah biasanya kalau diajak pramuka. Yo gawe opo pramuka itu wis kan biyen. Nah itu caranya menumbuhkan tetap sampai seumuran kakak gimana? Iya jadi gini Kak Riko. Kalau saya sebagai seorang pegawai ASN ya, sebenarnya saya itu pasti melekat menjadi bagian dari tugas saya setiap hari melayani di bidang pemerintahan. Nah, terus saya berpikir separuh hidup saya kenapa enggak untuk sosial? Gitu. Kenapa harus tetap di pemerintahan semua? Akhirnya disitulah saya berpikir. Maka ada sebagian dari hidup saya yang harus saya gunakan untuk kegiatan sosial. Tidak harus pramuka sebenarnya. Kegiatan sosial di masyarakat baik di RT, RW, kelurahan itu sama. Jadi
sebagian kita itu ketika bagian dari kerja kita hidup untuk sosial ini, maka kebetulan saya memilih di Pramuka itu sesuai waktu perjalanan hidup ini. Nah, ketika sudah disitulah ketika saya sudah memilih Pramuka menjadi bagian jiwa sosial saya, maka ini yang saya pilih dan saya berprinsip bahwa di Pramuka itu bukan mencari rezeki, bukan mencari sesuatu kerjaan, tetapi ini bagian adalah pengabdian sosial saya di masyarakat. Banyak, tidak hanya di Pramuka saja sebenarnya, mau di relawan, mau di PMI, mau di organisasi apapun, itu memang seyogianya setiap orang harus punya begitu. Satu untuk kepentingan kerjaan, satu lagi untuk kepentingan sosial. Nah, kebetulan saya memilih di Pramuka ini. Gitu. Soalnya kalau saya pikir-pikir juga ya Kak, kalau self healing kita buat bersosial itu pun juga perlu. Karena kalau kita hidup sendiri, ya namanya orang bermasyarakat, kalau kita hidup sendiri nggak membantu orang lain, enaknya dibilang kalau menurut saya gini Kak, kalau kita nggak bantu orang, gimana orang mau bantu kita sewaktu-waktu. Walaupun bukan orang yang kita bantu yang bantu kita kan nggak masalah sebenarnya Kak. Jadi ini yang saya temukan di dalam hidup saya bahwa untuk sosial saya yang harus saya lakukan di Pramuka. Walaupun saya juga beberapa aktif di beberapa kegiatan, semisal saya juga bagian dari P2TP2A, Pelindungan Perempuan dan Anak. Kebetulan yang baru beberapa tahun ini, 2 tahun ini saya juga ikut organisasi amatir radio. Ya itu saya bagian gitu, tapi sementara ini yang paling pokok ya Pramuka. Tetap Pramuka. Kalau bisa kalau Pramuka itu diteruskan. Siap. Semoga sampai akhir hayat Kak Eriko. Kayaknya kuarter cabang Kota Blitar ini kalau humasnya udah melekat, kalau ada apa-apa ya wis Pak Muji. Kan enaknya dibilang gitu. Nah, ini kembali mengulik ke Pak Muji nih, Kak Muji sendiri. Nah, saya kan dulu juga udah kenal Pak Muji lumayan lama. Dulu saya masuk di Kuarcap Kota Blitar juga 2014, berarti setahun setelah itu kenal Kak Muji, kan udah tahu backgroundnya Kak Muji sendiri. Nah, putranya Kak Muji ini yang pertama itu dulu juga pernah saya ajar. Oh iya benar. Pernah saya ajar nih. Sekarang. Nah sekarang juga di IPDN atau yang dulu Pak Muji di APDN, STPDN. Nah mungkin sedikit Kak Muji, ini adik-adik yang dari SMA ini pasti butuh. Gimana sih caranya masuk STPDN? Gak mungkin kan kalau Pak Mujinya udah masuk ke STPDN, IPDN, terus anaknya sekarang juga bisa masuk. Kayaknya kemarin adiknya itu juga sekali jalan udah lolos. Nah, apakah ada trik-trik khusus nih atau cheatnya gimana? Iya, bocorkan rahasia. Rahasia penting nih. Penting ini, penting banget. Apa kalau nggak mendengarkan rugi nih? Kalau nggak melihat rugi nih. Rugi. Jadi Kak Riko, ketika saya dulu semacam gitu ya, itu salah satu berkahnya memang dari organisasi kepramukaan juga ya. Nah, ketika anak saya yang kebetulan juga aktif di Pramuka sejak Sanawiyah ya. Sebenarnya SD juga sudah, SDI juga sudah, cuman nggak terlalu maksimal. Baru di Sanawiyah sangat aktif. Pembina Kak Riko ini pembinanya. Sekarang masuk pensiun. Sekarang masuk organisasi apa? Ikan Mas. Ikan Mas, Ikatan Alumni Matsanibas. Apal saya. Soalnya sering diundang soalnya. Iya. Dan waktu di SLTA-nya juga sangat aktif sekali sampai beberapa kali mendapatkan kejuaraan, pernah ikut ke Jambore juga pada waktu Jamnas kan, pada Jambore nasional pernah ikut. Kejuaraan di tingkat LCA sering diikuti, lomba-lomba juga sering diikuti. Pernah juara FWKK Kak? Betul, bajunya dipakai Pak Muji FWKK ini yang paling menurut saya paling membekas dan membebaskan karena ada apa rewardnya. Rewardnya apa? Rewardnya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Karena ternyata dari Pramuka, nah ini nanti kelihatannya nanti ini perlu diendos Kak Riko. Pasti saya undang Kak sebenarnya, cuma belum di Blitar anaknya Kak. Makanya ini tanya dulu bocoran ke kamu. Rencana Oktober, kira-kira Oktober nanti bisa. Oktober nanti ya, baca si Oktober. Silakan diperdalam. Cuman yang pasti saya sampaikan bahwa seperti saya ternyata tidak jauh anak saya juga karena dengan organisasi Pramuka yang
diikuti ini banyak sekali pengalaman, ilmu yang didapat sehingga proses ketika melaksanakan tes IPDN pada tahun 2020 itu pada masa pandemi sebenarnya saya tidak pernah menyarankan atau menyuruh mengikuti pendidikan IPDN. Tapi ternyata anak saya itu terkesan sejak awal dan punya motivasi tinggi. Nah ini pertama itu motivasi tinggi. Mulai sejak awal ke SMA kelas 9 ya. Kelas 10 atau kelas 1 itu ternyata sudah mempunyai motivasi tinggi sehingga berusaha mencari informasi. Ya mulai dari kegiatan jasmani, ya kegiatan fisik ya. Saya nggak pernah nyuruh, nggak pernah ternyata ya setiap hari sampai pada baru kelas 12 lebih banyak itu dia melakukan olahraga untuk proses proses pembentukan fisiknya. Terus kalau untuk tesnya kan ada beberapa Kak Arga ya. Jadi mulai tes CAT untuk setara penerimaan PNS ya. Yaitu alhamdulillah nilainya walaupun tidak baik benar juga tidak bawah benar ya di atas pertengahan itu alhamdulillah lolos. Saya juga nggak pernah istilahnya harus mengikuti ini nih Kak, anak-anak sendiri yang memang punya keinginan untuk itu. Yang kedua tes psikotes ini dilakukan oleh teman-teman Biro SDM Polri yang ini dari psikotesnya itu alhamdulillah naik pada peringkat yang 10 besar pada waktu itu. Alhamdulillah ya. Jadi sampai terus terakhir tes pantokher mulai tes wawancara sampai tes fisik. Justru yang paling bagus nilainya itu tes fisik. Malah tes fisiknya. Walaupun secara fisik untuk tinggi badannya hampir minimalis. Ini minimalis, artinya posisi kalau kurang 1 senti sudah nggak lolos. Tapi alhamdulillah ternyata yang bersangkutan itu nilainya paling bagus. Malah paling bagus di fisik. Iya, pada waktu fisik di perempuan, laki-laki kalau seluruhan karena nilainya antara laki-laki perempuan kan berbeda. Di perempuan paling bagus dia nomor 1. Saya gitu. Juga nggak pada waktu itu nggak bisa, nggak mengira, tapi akhirnya karena nilainya sangat transparan diberitahu dan sebagainya ya. Saya melihatnya ini adalah bekal dari awal pembentukan karakter ketika di kegiatan kepramukaan maupun kegiatan fisiknya maupun kedisiplinnya, disitulah saya kira sangat membantu sekali mengantarkan yang bersangkutan itu bisa masuk ke IPDN tahun 2020 ini ya. Berarti kasarannya dasarnya ini Pak Muji sendiri sebenarnya dulu udah kayak gitu, terus sekarang diulangi lagi sama putranya kayak gitu. Nah ini yang saya kan jadi saya kira sesuatu itu keberhasilan yang dilakukan pasti tidak serta-merta, pasti dimulai dari usaha. Ada prosesnya, nggak langsung. Jangan berpikir kegiatan pramuka itu tidak ada manfaatnya. Nah ini yang paling penting itu. Jangan berpikir kegiatan pramuka itu tidak bisa kemana-mana. Wah itu salah. Malah kemana-mana kalau pramuka setahu saya. Iya, bahkan dengan pramuka itu bisa kemana-mana gitu loh. Banyak kegiatan yang kalau kita tekuni, kalau kita perdalam, ternyata bisa membuat kita berhasil kan gitu loh. Ketika kemarin ikut FWKK pun saya lihat semula ya banyak pesaingnya sekian puluh ribu ya. Iya banyak banget. Mulai di sesi awal sampai di sana ternyata ya juga bisa menyisihkan yang lain. Nah itu ya yang dengan hadiah yang ke luar negeri itu penting juga. Ini sebenarnya diulangi dengan adiknya ini Kak. Adiknya juga. Adiknya juga. Oh iya adiknya juga murid saya Kak. Betul. Ya ternyata dia waktu FWKK juga dapat juara. Dapat juara juga. Ingat saya pada waktu itu tidak ada acara ke luar negerinya. Dulu kalau nggak salah ke Jogja apa kemana gitu ya Kak kalau adiknya? Enggak. Jadi yang 2021 kemarin atau 2021 ya. 2020 akhir kemarin itu kan FWKK juga dilakukan. Hanya juaranya itu dapat reward
tabungan. Tapi tidak dapat reward keluar negeri semuanya karena memang masa pandemi sehingga tidak bisa. Oh iya pandemi. Betul. Tapi dapat reward lumayan, dapat reward hadiah, dapat. Nah, ini sekali lagi rekodnya. Jangan bilang pramuka tidak bisa apa-apa. Ada rewardnya. Pramuka itu banyak banget dapatnya. Kalau kita tekuni benar-benar kita tekuni ada itu. Nah, berarti kalau ini tinggal track recordnya yang paling kecil ini ya Kak. Nanti dia ingin ke IPDN apa enggaknya. Kalau sampai ke IPDN lagi memang keluarga IPDN. Kelihatannya kalau dari awal bagi-bagi Kak. Oh bagi-bagi. Artinya gini. Kalau yang besar ngikuti jejak ayahnya, kalau yang kecil ngikuti jejak ibunya. Oh gitu bedanya. Ya nggak tahu lah nanti monggo anaknya kalau memang semacam nggak dipaksakan juga. Iya kita nggak pernah memaksa mau apa itu tergantung kita orang tua hanya bisa mendorong, bisa menyemangati yang bersangkutan sesuai dengan keinginannya. Yang penting benar-benar kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berarti kuncinya untuk masuk IPDN itu tadi yang pertama. Jaga fisik. Nah, padahal ini yang jaga fisik dulu putranya Pak Muji yang gede ini untuk fisik. Dulu waktu lomba bisa dibilang yang agak bawah lah. Kalau sampai fisik pertama berarti kan dia nge-push fisiknya beneran. Nah, yang kedua yang jelas bukan pinter sebenarnya. Tapi cuma kalian harus mengulangi apa yang kalian lakukan setiap hari. Jadi lebih baik itu belajar sedikit-sedikit tapi lama-lama kalian hafal daripada kalian push, kalian harus mikir banyak tapi kalian dapatnya cuma. Kalau saya bilang kalau dikebut kayak gitu cuma dikit ya Pak. Nah berarti kan kalian yang penting belajar aja buat CAT yang tadi katanya Pak Muji kan CAT. Nah itu nanti belajar aja. Yang jelas untuk psikotes itu sebenarnya enak kok. Kayak kita mengulangi pertanyaan-pertanyaan kita sendirilah itu untuk psikotes. Nah ini yang paling penting. Sebenarnya apa benar sih Kak kayak di IPDN ataupun sekolah ikatan dinas itu ada permainan cuan kan biasanya kalau bilang oh itu masuk di sana pasti bayar gini. Nah itu loh Kak yang bikin anak-anak biasanya takut untuk daftar ke sana. Jadi sesuai dengan jiwa pramuka ya. Kembali ke pramuka. Nah pramuka lagi. Ini ketika anak saya kemarin yang pertama mendaftar mengikuti CAT sudah saya pesankan. Jadi walaupun saya sebenarnya punya komunikasi barangkali dengan alumni-alumni PDN yang ada di sana atau di provinsi dan sebagainya sudah saya tegaskan kepada yang bersangkutan bahwa di dalam kegiatan proses ini orang tua dalam saya bapaknya tidak akan pernah mau mencari peluang dengan cara yang tidak benar. Di awal sudah saya sampaikan begitu dan anaknya sanggup. Siap, jadi sudah menerima kalaupun berhasil atau tidak sudah menerima. Jadi itu yang paling pertama saya tekankan ke anak saya pada waktu itu pulang dari tes CAT, pulang karena naik mobil bersama sudah saya sampaikan cerita banyak gini. Semua itu tergantung diri sendiri sama orang tua mendoakan. Nah itu tes pertama. Alhamdulillah lolos. Nah begitu lolos karena sudah tahu persis saya bilang. Yang kedua adalah tes psikotes juga saya sampaikan. Saya nggak akan tetap saya ulangi itu. Sehingga anaknya sendiri yang bersikeras harus berusaha bisa. Nah disitulah sampai dengan terakhir psikotes dan lain-lainnya. Alhamdulillah biaya yang dikeluarkan pertama paling hanya untuk transportasi saja ke sana, biaya makan dan biasa. Sama ketika kegiatan di sini mungkin hanya untuk apa? Untuk tes swab dan sebagainya. Tapi untuk biaya yang lain-lain alhamdulillah tidak ada. Nah, itu yang sebenarnya peluang untuk masuk IPDN itu terbuka lebar bagi siapa saja. Tidak memandang anaknya pejabat, tidak memandang anaknya orang melarat atau apapun bisa. Sekarang coba kita lihat aja yang terakhir di YouTube-nya ini sekalian Indos ya, YouTube-nya IPDN di sana banyak sekali cerita-cerita dari mereka-mereka dari kalangan bawah bisa berhasil. Nah, terakhir ketika pidato Pak Menteri Dalam Negeri pada waktu itu dalam rangka pembekalan kepada anak-anak, waktu itu sudah disampaikan, dicek satu persatu sama Pak Menteri pada waktu itu. Siapa anaknya Jenderal Bintang 3? Siapa anaknya Jenderal Bintang 1? Siapa anaknya Gubernur? Siapa anaknya Bupati? Hampir tidak ada.
Oh, malah rata-rata dari bawah ya? Nah, ini kalau dari kalangan pegawai biasa mungkin wajar, dari kalangan bahkan terakhir ditanya siapa anaknya apa tukang beca, ada beberapa orang. Nah, disitulah saya ada kebanggaan tersendiri sebagai orang tua pada waktu itu menyampaikan ternyata sekarang benar-benar prosesnya itu dari bawah sampai selesai itu benar-benar clear. Oh gitu. Jadi kalaupun ada pihak-pihak yang main dan demikian, itu saya yakin sebenarnya kesalahan dari orang tua sendiri. Betul Kak. Kenapa terjadi bisa begitu? Ketika tes awal pun kalau sudah menggunakan komputer, saya yakin sulit sekali untuk dipermainkan. Kita bisa lihat langsung hasilnya. Setiap detik, setiap menit kita pantau dari websitenya pada waktu itu naik berapa, itu sudah bisa setiap hari. Nah, kalau dia berhasil, saya yakin memang itu dari keberhasilannya anaknya gitu. Tapi kalau sudah dititipkan kepada orang, terus ternyata anaknya diterima, ya sebenarnya ya yang anaknya ini bermain itu gambling. Kalau keterima berarti itu ya anaknya. Itu yang melakukan anaknya. Jadi ini yang saya sampaikan ke teman-teman sekalian, anak-anakku yang mungkin saat ini kelas 12 kalau pengen ya. Pasti kelas 12 banyak yang pengen. Silakan kalaupun mau mendaftar dan sebagainya, itu yakinlah kemampuan diri sendiri. Insya Allah dengan bantuan doa orang tua bisa lancar. Nah, berarti intinya kalian harus berproses dahulu. Betul. Nah, kalau menurut saya kisi-kisinya untuk CAT sendiri kan sebenarnya udah diupload sama pemerintah juga kan Pak. Yeah. Nah, nanti kalian bisa belajar di situ, diulangin setiap hari hafal. Nah, kalau mau mulai. Ya, kalau berkaitan dengan kisi-kisi itu memang dianjurkan juga sih kita ikut bimbingan secara online. Oh, ada ya Kak? Itu banyak sekarang, banyak sekali yang menyelenggarakan itu. Paling tidak karena kita sering melakukan tes mandiri. Kita bisa mengukur kemampuan kita. Bisa mengukur setiap saat, bisa mengukur soal-soal yang sebelumnya belum pernah kita temui. Nah, ini salah satunya juga perlu dilakukan. Jadi kalaupun kita belajar sendiri dan sebagainya ya bisa aja. Cuman terkadang tes CAT yang dilakukan BKN terkait dengan penerimaan IPDN ataupun pendidikan kedinasan lainnya itu biasanya soal-soalnya tidak sama dengan tes ujian sekolah karena memang di sana sudah banyak pengembangan. Oh, gitu. Jadi kasarannya kalau materi tentang Undang-Undang Dasar 45 dan perubahannya itu mungkin nggak disuruh menyebutkan bunyi pasal ini enggak. Tapi lebih ke pengembangannya. Jadi apakah hal ini sesuai dengan apa? Jadi pertanyaan gitulah. Gitu. Oh, kayak gitu. Iya, jadi lebih mengarah kepada hal-hal yang operasional gitu ya, teknis dan operasional. Sekaligus juga inilah yang perlu dipelajari. Nah, yakin ketika kegiatan di lapangan di kepramukaan itu banyak kok yang bisa digunakan untuk menjawab soal-soal itu. Nah, ya sesuai dengan dasar dharma. Kan kita udah terbiasa juga di kegiatan tinggal jawab. 10 dharma itu sebenarnya hampir sebagian kalau kita kembangkan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu pasti masuk. Oh gitu. Ya. Nah berarti intinya buat kalian yang mau daftar ke sekarang IPDN ya Pak namanya? Betul. Nah ke IPDN yang pertama fisik dijaga, lalu belajar terus menerus. Ya. Ingat intinya proses, nggak ada permainan samping kata Pak Muji. Nah, soalnya kalau permainan samping pun kalian sebenarnya cuma di gambling, titip uang pun itu hasil kerja keras kalian kalau kalian lolos. Jadi ingat pertama yang penting mulai bekerja keras dari sekarang. Bagi kalian yang kelas 12 bisa dimulai dari sekarang ya Pak berarti. Betul, kan masih ini bulan ini, masih jauh. Masih tahun depan. Nah masih tahun depan kalian. Ini baru-baru tahun yang ini, baru tahun ini kemarin. Nah berarti kan masih tahun depan untuk nge-push itu kalau setiap hari kalian belajar masih cukup banget. Jadi ini sedikit bocoran kalau mau masuk ke IPDN mungkin Kak Muji dapat materi satu part ini. Nanti akan diperdalam. Nanti diperdalam kalau putrinya Pak Muji udah datang ke Blitar aja. Kalau belum kita mau memperdalam juga masih belum ada
yang diundang Tunggu juga. bulan Oktober. Tunggu bulan Oktober. Karena informasinya kemarin sebenarnya bulan Juni Juli kemarin dapat cuti. Tapi karena PPKM berlanjut akhirnya Diundur. cuti tengah tahun kemarin tidak ada. Sehingga diinformasikan perkiraan Oktober sampai akhir tahun nanti cuti. Artinya cuti tidak di asrama tapi pulang ke rumah, hanya kuliahnya tetap. Oh gitu. Tetap kuliah secara daring, secara online. Jadi informasinya demikian kemarin. Oh berarti tunggu bulan Oktober kalau mau lebih lengkapnya. Tahun depan Mas Pantau terus Ngopika. Ngopika. Di sini banyak kakak-kakak yang bakal ngasih pengetahuan banyak ke kalian. Nah jadi tetap pantau terus.